Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Stefanus Andrian Chandra Wijaya. Beliau adalah equity analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Chandra. Ya, selamat pagi Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Ya, kabar saya baik. Oke, luar biasa juga dengan pergerakan indeks ya di kawasan regional. Kemudian indeks harga saham gabungan pada pekan lalu juga masih menunjukkan tajinya begitu. Tapi di sisi lain kalau data yang sudah kita sampaikan, pergerakannya sudah mulai mix untuk wilayah Asia. Sementara indeks harga saham gabungan sebenarnya kalau kita cermati pada penutupan akhir pekan lalu ini sudah mulai terbatas setelah bertahan terus di level 5.700. Bagaimana review dan juga analisis Anda untuk market? Apakah hari ini juga akan melonjak kembali atau sudah mulai terkena aksi profit taking? Silakan Mas. Baik. Jadi mungkin kita bahas sedikit secara global ya Mas. Ya. Untuk secara global kita lihat memang investor itu masih berfokus pada ya perkembangan vaksin dan juga stimulus-stimulus yang digelontorkan untuk ekonomi agar bisa kembali pulih pasca setelah dihantam COVID-19. Oke. Bisa kita lihat untuk data terakhir kenapa bisa Wall Street dan Europe itu agak positif. Ini kita lihat terakhir data bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Inggris memberikan izin untuk penggunaan vaksin COVID-19 buatan Pfizer Biotech. Lalu kita juga bisa melihat kondisi yang masih melemah ini membuat The Fed akan cenderung mempertahankan suku bunga rendah ya 0% sampai 0,25%. Baik. Sehingga bisa kita lihat investor itu cenderung menanamkan dananya ke aset-aset keuangan di emerging market yang memiliki tingkat imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan mereka investasi di surat berharga Amerika Serikat. Bisa kita lihat pasar kita rally dari bulan November dan juga bulan Agustus dan juga bulan Oktober kemarin cukup menarik juga. Dan sekarang bahkan IHSG ingin mencoba menembus level 5.800. Kemarin kalau nggak salah sekitar 5.780-an. Dan bisa kita lihat juga IHSG kemarin memang sangat fluktuatif, sempat turun 0,2%. Lalu rebound kembali hingga naik sekitar 0,4%. Nah, jadi ini merupakan indikasi bahwa karena IHSG sudah rally cukup tinggi, ada potensi kemungkinan di hari-hari berikutnya IHSG juga akan cenderung koreksi. Meskipun dalam jangka pendek maupun menengah, IHSG masih dalam trajektori positif. Jadi memang ada potensi buat profit taking terlebih dahulu. Betul. Tapi kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi perdagangan ini sudah di atas rata-rata harian ya, 7-8 triliun begitu. Bahkan sudah double digit begitu. Anda melihat bahwa memang ini minat para investor masih cukup besar begitu untuk menanamkan dana mereka untuk berinvestasi di pasar modal. Apalagi juga asing sudah mulai banyak masuk. Meskipun kita lihat juga mereka on off ya. Dalam artian setelah ada cuan sedikit mereka juga langsung melakukan profit taking nih kalau kita bicara investor asing. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat secara akumulatif nih Mas, dari bulan November ya dari investor asing juga masih cenderung masuk nih sekitar 400-an miliar di bursa kita. Selain itu dari investor domestik pun itu juga mulai aktif banget di pasar modal kita. Terlihat juga dari peningkatan jumlah investor baru juga di bursa. Meskipun kemarin pada saat COVID ternyata investor kita masih cenderung meningkat. Sehingga ada optimisme juga di sini. Baik. Lalu bisa kita lihat ada juga perbaikan juga ekonomi, terutama di Tiongkok yang bisa kita lihat bahwa data industri dia dan juga data PMI dia juga cenderung meningkat, sehingga menimbulkan bet on pemulihan ekonomi juga semakin bergerak meskipun kita shape-nya itu bukan V-shape, tapi agak shape-nya U ya, agak lambat memang gradually recovery-nya, gitu kira-kira. Oke, itu dia menarik. Apalagi kalau kita lihat pekan ini juga ada musim pembagian dividen juga ya dari sejumlah emiten yang mungkin bisa dicermati juga ya Mas Chandra ya. Iya. Oke. Ada juga nih Mas. Gimana? Buat minggu ini juga investor juga nanti akan banyak data nih keluar. Ada data PMI Indonesia dan juga ada data inflasi yang harus diperhatikan juga untuk melihat kira-kira seberapa cepat nih pemulihan ekonomi Indonesia itu sendiri. Iya, meskipun pemerintah sepertinya optimis ya. Oke lah kita masih bergerak minus, tapi terus ada perbaikan dari sisi minus yang dicapai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi diharapkan di kuartal 4 ini ada perbaikan yang lebih signifikan lagi ya. Paling tidak kalau misalnya 0% saja di posisi netral itu menjadi langkah yang cukup manis begitu kita menyikapi tahun 2021 mendatang begitu Mas Chandra. Betul.
Oke, kita akan sampaikan dulu ada sejumlah informasi ini untuk pemirsa IDXNL dan pemirsa bagi Anda yang mengincar dividen interim bersiaplah karena pekan ini beberapa emiten dijadwalkan ini untuk membagikan dividen interim kinerja tahun buku 2020. Di antaranya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR yang akan menebar total dividen interim sekitar 3,32 triliun atau sekitar Rp87 per saham untuk tahun buku 2020. Kemudian ada PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang akan juga membagikan dividen interim sekitar Rp25 per unit saham. Kemudian ada PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF akan membagikan dividen interim sekitar Rp6 per sahamnya. Itu dia ada beberapa saham yang mungkin bisa dicermati ya untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan jadwal dividennya. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Ya, Unilever ini pada Selasa 30 November ya kita lihat sekitar 87 atau dengan pergerakan sahamnya masih stagnan saja di 7.750. Kemudian Demas itu Rabu 2 Desember dengan nilai sekitar Rp25 dan KLBF tadi yang sudah kita sampaikan sekitar Rp6. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Chandra. Halo. Ya, Mas halo Chandra, Pak. ini menarik tidak sih kalau kita cermati di tengah oke lah fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemudian ada informasi bahwa di pekan ini ada beberapa emiten yang akan membagikan dividen interimnya. Anda melihat bagaimana? Apakah ini menjadi peluang kita menyasar saham-saham yang tadi sudah disampaikan atau bagaimana? Ya baik, kita lihat juga untuk perusahaan tadi sempat disebutkan ada Unilever, Demas, dan juga Kalbe Farma. Yes. Dengan masing-masing nominal dividen tertentu. Kita masuk satu-satu dulu, kita bisa lihat memang di saat kondisi pandemik ini yang cukup sulit, pastinya perusahaan itu akan menjaga cash flow-nya agar dia bisa bertahan hingga tahun depan. Oke. Nah, di saat kondisi sulit seperti ini, mereka juga masih membagikan dividen yang berarti bahwa itu merupakan hal positif juga bagi pemegang saham. Karena meskipun kinerja mereka agak tertekan, mereka masih sanggup membagikan dividen kepada pemegang saham. Betul. Kalau kita bahas satu-satu, untuk Unilever ini memang dia termasuk loyal ya bagi dividen ke pemegang saham. Yeah. Dia membagikan dividen sekitar 90% sampai 100% laba bersihnya dibagikan ke pemegang saham. Dia juga membagikan dividen sekitar 2 kali dalam setahun. Nah, tapi kalau kita lihat, dia membagikan dividen saat ini seharga 87 per lembar saham. Berarti di harga terakhir itu dia dividen yield-nya itu hanya sekitar 1%. Nah, ini cukup kecil sehingga saya rasa juga tidak akan begitu berdampak juga pada pergerakan harganya. Meskipun sekarang harganya juga sudah cenderung lebih murah kalau dari technical pattern-nya. Lalu kita lihat berikutnya untuk Demas, memang secara kinerja tertekan sekali ya, dari pendapatan dan laba bersih cenderung turun 50%. Namun dia masih bisa membagikan dividen itu sekitar Rp25 per lembar saham, lebih tinggi dibandingkan interim sebelumnya, yaitu Rp21 per lembar saham. Nah, buat Demas, memang dividen yield-nya cukup menarik ya, berarti sekarang di kisaran dividen yield-nya itu sekitar 9,3% di harga saat ini. Cukup tinggi dibandingkan deposito dan juga obligasi misalnya. Oke, apakah kita bisa menyasar dari beberapa saham-saham yang tadi bisa dijadikan untuk bagian dari portofolio pada saat opening market atau tidak? Rekomendasi untuk Unilever seperti apa ini kira-kira? Mas Chandra, untuk kita Unilever bisa mengambil posisi beli? Nah, kalau untuk Unilever buat harga sekarang, dia masih berada di range 7 ribuan ini masih menarik ya. Karena konsensus taking profit kita juga di 8.500 secara konsensus Bloomberg, jadi masih cukup oke buat dibeli sebetulnya. Buat di hold jangka panjang juga bagus. Untuk Demas, untuk investor yang memanfaatkan momentum dari dividen, itu harus diperhatikan dari come date dan juga ex date-nya ya. Karena dengan dividen yield 9%, kita mengaca lagi ke tanggal 24 April kemarin. Dengan dividen yield 11%, dia setelah ex-date dia beberapa hari berikutnya itu turun cukup dalam sehingga turun dia 20%. Nah, untuk Demas agak hati-hati di situ jika kita lihat ke belakang. Kalau investor hanya memanfaatkan dari sisi dividennya saja. Jadi harus diperhatikan secara perlahan-lahan. Harus hati-hati ya Demasnya ya. Betul, untuk Demas hati-hati di situ. Lalu untuk Kalbe Farma kita bisa lihat dia kinerjanya juga cukup stabil. Saat COVID pendapatan dan laba bersih juga cukup bagus juga. Jadi nggak apa-apa kalau buat Kalbe Farma itu untuk dibeli dan juga di hold jangka panjang juga masih oke.
Meskipun kalau kita lihat dari rasio PBV dan PE-nya sudah cukup mahal. Cuman kalau buat di hold jangka panjang, dia masih bagus. Inovasi perusahaan juga masih ada buat ke depan. Gitu. Oh ya, KLBF berarti kalau misalnya peluang sampai ke berapa jauh untuk kita mengambil posisi beli, kemudian cuan yang bisa didapatkan atau potensial upside dari Kalbe Farma sendiri kemana? Baik, untuk Kalbe Farma sendiri dari konsensus analis melihat dari fundamental perusahaan itu dia berada target harganya di 1.750 untuk 1 tahun ke depan. Jadi memang kita jangka panjang masih prospektif. Kalau buat jangka pendek, dia masih cenderung agak sideways ya. Dia pergerakan juga cenderung terbatas. Dari Bollinger Band-nya juga cenderung menyempit buat si Kalbe Farma ini. Oh, berarti yang paling menarik memang masih Unilever ya. Peluang ke 8.500 untuk jangka menengah panjangnya, tapi trennya juga masih oke. Begitu ya? Betul. Oke, itu dia untuk Unilever, Demas harus hati-hati, kemudian KLBF pun untuk 1 tahun ke depan ke level 1.750. Kita akan bahas di segmen berikutnya terkait dengan pertambangan batu bara ini, seberapa menariknya ya dengan adanya China yang akan membeli banyak sekali, jumlah sekitar 20 triliunan ini untuk produk batu bara Indonesia. Kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan kembali usai pariwara berikut ini.